Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Ama dalam channel yang sudah pasti kalian tahu sendiri. Yap, benar, teman nonton. Kali ini saya akan membahas sebuah film asal Jepang yang di remake ulang dan dirilis oleh Tiongkok. Jadi nama karakternya pun berbeda, versi asli Jepang dan ada versi Tiongkoknya juga. Tapi kali ini saya nemu film yang karakternya versi Jepang, tapi dubbingnya bahasa Inggris. Oke lah, langsung saja kita ke videonya. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang masih duduk di bangku SMA bernama Takumi. Takumi pun hampir setiap hari bekerja sambilan di sebuah pom bensin sehabis pulang sekolah demi mendapatkan upah $100 setiap bulan. Selain itu, Takumi pun selalu menggantikan peran ayahnya untuk mengambil tahu dari pabriknya yang akan dijual lagi di rumahnya setiap jam 4 subuh semenjak kuasir ayahnya kambuh 5 tahun yang lalu. Karena setiap hari nyetir melewati Gunung Akina, Takumi pun menjadi semakin ahli layaknya pembalap. Hal ini ternyata merupakan bakat terpendam yang diturunkan oleh Pak Bunta selaku ayah kandungnya, dan merupakan seorang pembalap jalanan pada masa mudanya yang tak diketahui oleh Takumi. Hingga pada suatu malam, ketika seorang pembalap profesional bernama Takeshi sedang berlatih sendirian di Gunung Akina, tiba-tiba muncullah Takumi dengan kecepatan tinggi sambil membawa tahu. Takeshi yang merasa tertantang pun langsung menambah kecepatannya sehingga balapan pun terjadi. Akan tetapi, Takeshi pun dibuat terkejut oleh Takumi ketika ia berhasil disalip dengan mudahnya oleh Takumi. Keesokan harinya, Takeshi pun datang ke pom bensin tempat Takumi bekerja. Maksud dan tujuannya ia datang ke situ adalah untuk mencari tahu siapa orang yang telah mengalahkannya menggunakan mobil yang bertuliskan toko tahu. Pak Tachibana pun selaku pemilik pom bensin berprasangka bahwa orang yang mengalahkan Takeshi adalah Pak Bunta, karena Pak Tachibana sangat mengetahui betul siapa itu Pak Bunta sedari muda. Takeshi pun menitipkan pesan agar disampaikan kepada Pak Bunta untuk menerima tantangannya pada Sabtu malam di atas Gunung Akina. Pak Bunta yang tak tahu apapun tiba-tiba saja didatangi oleh beberapa orang termasuk Pak Tachibana untuk mengkonfirmasi bahwa ialah yang telah mengalahkan Takeshi pada malam itu. Tapi Pak Bunta pun membantah semua tuduhan itu, dan ia pun menjelaskan bahwa ia sudah lama tak pergi ke Gunung Akina untuk mengantarkan tahu. Tapi Takumi lah yang selalu melakukannya untuk dirinya selama 5 tahun terakhir. Sabtu malam pun tiba. Pak Bunta pun menyuruh Takumi untuk mengalahkan Takeshi di Gunung Akina sekali lagi, agar gosip tentang siapa orang yang mengalahkan Takeshi tempo hari pun terjawab dengan pasti. Dan sebagai imbalannya, Takumi diperbolehkan memakai mobilnya untuk pacaran dengan Natsuki. Di atas Gunung Akina, tim dari Takeshi dan tim dari Ryosuke sudah menunggu, termasuk juga Itsuki, temannya Takumi yang ingin tahu tentang siapa orang yang akan menjadi lawan Takeshi malam itu. Tak lama berselang, muncullah Takumi dengan mobil berlabel toko tahu milik ayahnya yang membuat semua orang terkejut karena semua orang mengira bahwa Pak Bunta lah yang akan datang. Dan balapan pun dimulai.
Untuk kedua kalinya, Takumi pun berhasil mengalahkan Takeshi dengan mudah. Hal ini membuat Ryosuke penasaran ingin mencoba balapan dengan Takumi. Namun, Takumi pun menolak dengan tegas. Takumi pun keesokan harinya berangkat ngedate bersama Natsuki. Pada hari itu, Natsuki pun mengabarkan bahwa pada saat liburan sekolah, ia akan pergi selama 2 minggu ke rumah neneknya di kampung. Pada suatu malam, mobil AE86 yang biasa dipakai oleh Takumi pun mogok di tengah jalan karena sudah mencapai batasnya. Itulah yang dijelaskan oleh Ryosuke kepada Takumi. Pak Bunta yang mengetahui hal itu tak marah sedikit pun, tapi malah mengganti mesin mobilnya itu dengan mesin balap ilegal seperti yang ia lakukan sebelumnya. Dan itulah alasan kenapa mobilnya sangat bertenaga dan sangat stabil di jalanan. Tapi Takumi tak tahu akan hal ini. Pak Bunta pun kemudian menunjukkan skill dan kemampuan mobil dengan mesin barunya itu. Hal itu membuat Takumi sangat kagum sampai ia menceritakan hal itu kepada Itsuki. Berita tentang aksi Takumi di Gunung Akina pun langsung cepat tersebar. Hingga pada suatu hari, Ryosuke dan Takeshi datang ke rumahnya Takumi untuk mengajaknya balapan. Ketika dalam perjalanan, Takumi tanpa sengaja melihat Natsuki beserta seorang om-om dengan mobil mewahnya. Takumi pun mencoba mengejarnya di sisi jalan yang lain untuk memastikan. Namun, mobil mewah itu keburu belok ke arah yang lain. Malam pun tiba. Ryosuke dan Takeshi pun sudah menunggu, ditambah satu orang pembalap profesional bernama Kyoichi yang ingin juga menjajal kehebatan Takumi. Takumi yang ditunggu pun akhirnya datang juga. Di deretan para penonton ada Itsuki dan kawan-kawan yang lainnya juga, dan di sekitar garis finish ternyata ada Pak Bunta dan Pak Tachibana yang ikut nonton beserta para gadis muda. Balapan pun dimulai dengan 3 peserta yaitu Kyoichi, Ryosuke, dan Takumi yang berada di posisi paling belakang. Tak jauh dari garis start, Ryosuke membiarkan Takumi melewatinya dan mengekor atau membuntuti Takumi dari belakang untuk mempelajari cara ngebutnya Takumi. Tanpa diduga, ada mobil dari arah berlawanan yang menyebabkan Kyoichi kaget dan akhirnya masuk terperosok keluar lintasan. Setelah Kyoichi gugur, Ryosuke pun menyalip Takumi ketika ada kesempatan. Ryosuke pun diperkirakan akan menang mengingat jarak ke finish tinggal 1 km lagi. Namun kemenangan itu pun sirna ketika Takumi menyalipnya pada tikungan terakhir. Dan pada akhirnya Takumi lah yang menang lagi. Setelah balapan, Ryosuke pun mengajak Takumi untuk bergabung bersama tim balapannya. Namun hal itu tak langsung disetujui oleh Takumi karena harus mikir-mikir dulu katanya. Nggak tahulah apa yang harus dipikirin. Sebelum pulang, Takumi mampir ke gang rumahnya Natsuki dan alangkah mengejutkannya ketika melihat Natsuki turun dari sebuah mobil mewah dan diantar oleh om-om. Terkuaklah fakta bahwa Natsuki adalah wanita simpanan om-om tersebut. Sakit nggak tuh? Sakit lah. Akibat melihat hal itu, Takumi pun menjadi galau dan merasa dunianya hancur sehancur-hancurnya. Namun di tengah kegalauannya itu, ia mencoba bangkit dengan bergabung bersama tim balapannya Ryosuke dan film pun udahan. Lumayan lah filmnya, cukup menarik, cuma di endingnya aja yang berasa kurang greget gitulah. Kalau dulu kan ada seri yang kartunnya,
anak 90-an 80-an pasti tahu lah gitu di Trans 7 waktu itu. Nah di situ malahan banyak banget musuhnya si Takumi ini. Tapi sudahlah, kayaknya kalau dibuat berseri bisa lebih seru sih menurut saya mah gitu. Tapi semua ini kembali lagi kepada keputusan Pak Sutradara. Oke, segitu aja dari saya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye 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 bye.